Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Ikhwan Rafei bersama teman saya Natasha. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan mempresentasikan mengenai apa itu konsep, pengertian, kata, dan juga term. Untuk materi pertama mengenai konsep akan disampaikan oleh Natasha. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep. Konsep berasal dari bahasa Yunani, yakni konseptum yang memiliki arti sesuatu yang dipahami. Artinya, konsep merupakan gambaran tentang sesuatu yang bersifat umum atau abstrak. Dari pengertian tadi, dapat dipahami bahwa konsep memiliki fungsi untuk mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal ataupun kata. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti dan juga dipahami. Konsep sendiri memiliki dua aspek, yakni komprehensi dan juga ekstensi. Penjelasan tentang komprehensi dan juga ekstensi nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya. Yang selanjutnya ada pengertian konsep menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sojadi. Pengertian konsep ini merupakan suatu ide abstrak yang bisa digunakan untuk bisa melakukan klasifikasi atau juga penggolongan yang pada umumnya itu dinyatakan dengan suatu istilah atau juga rangkaian kata. Yang kedua, menurut Bahri. Pengertian konsep merupakan satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang memiliki ciri yang sama. Konsep sendiri juga dapat dilambangkan di dalam bentuk suatu kata. Yang selanjutnya, ciri-ciri konsep. Ciri-ciri konsep yang pertama, konsep memiliki sifat yang umum. Sifat umum maksudnya yaitu konsep seperti pengertiannya tadi merupakan gambaran awal atau pemikiran awal mengenai suatu objek. Hal ini yang menjadikan konsep memiliki sifat umum. Yang kedua, ada konsep memiliki sifat personal, artinya pemahaman satu orang dengan yang lainnya bisa berbeda. Yang ketiga, ada konsep didapat dari proses memahami ataupun belajar. Maksudnya, tentu kita harus paham dengan objek yang kita amati. Karena kalau kita tidak dapat memahami dan mengerti, maka tidak akan muncul suatu konsep atau gagasan dalam pikiran kita. Yang selanjutnya ada fungsi konsep. Yang pertama, fungsi kognitif. Dalam hal ini, kognitif merupakan kemampuan manusia untuk dapat berpikir optimal sepanjang hidupnya. Dengan membuat konsep itu, maka fungsi kognitif seseorang akan menjadi lebih baik. Yang kedua, ada fungsi evaluatif. Dalam membuat konsep, terdapat suatu proses evaluatif, merupakan proses yang dilakukan manusia di dalam menentukan nilai suatu hal. Yang ketiga, ada fungsi operasional. Di dalam proses pelaksanaan dibutuhkan suatu dasar yang kuat untuk melakukannya. Dengan adanya konsep, maka proses operasional itu menjadi lebih efektif serta efisien. Yang keempat, ada fungsi komunikasi. Di dalam konsep itu terdapat proses komunikasi mengenai suatu penjelasan, gagasan, ide atas suatu benda atau peristiwa. Sekarang kita bahas apa itu pengertian. Menurut KBBI, pengertian ialah suatu gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran. Selanjutnya, menurut Robert C. Solomon, pengertian ialah suatu pernyataan yang memberikan arti pada suatu kata atau frasa. Yang ketiga, menurut Nicholas Reiser, pengertian merupakan penjelasan tentang arti sebuah kata. Nah, dari kedua pendapat ahli ini, kita bisa simpulkan bahwa pengertian merupakan suatu pelafalan atau pemaparan mengenai konsep apa yang telah kita pikirkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas apa itu komprehensi dan ekstensi. Tentu dalam suatu konsep itu pasti memiliki kedua aspek ini, komprehensi dan ekstensi. Komprehensi sendiri memiliki arti yaitu makna yang termuat di dalam suatu pengertian, dan ekstensi adalah daerah lingkungan atau daerah cakupan ya. Misal kita akan membahas suatu objek, misal sepatu. Komprehensinya apa, ekstensinya apa? Komprehensinya itu makna dari sepatu itu sendiri gitu. Misalnya sebuah alas kaki yang fungsinya untuk melindungi keseluruhan bagian kaki. Nah, sedangkan ekstensinya atau daerah cakupannya ialah semua sepatu. Jadi kita membahas karena kata kuncinya itu umum yaitu sepatu, maka kita membahas keseluruhan jenis sepatu. Ketika kita telah mendapatkan suatu konsep ataupun pengertian
Artinya itu kita telah melewati beberapa tahapan untuk menuju ke sana. Nah, beberapa tahapan tersebut kami gambarkan seperti yang ada di dalam slide. Yang pertama, kita harus memiliki objek pengamatan terlebih dahulu, bisa dalam bentuk kata, frasa, ataupun yang lainnya. Lalu informasi-informasi mengenai objek pengamatan kita ditangkap oleh indera dan nantinya akan diteruskan ke akal yang akan melewati suatu proses pemikiran. Lalu dari proses pemikiran tersebut menghasilkan suatu produk yang bernama konsep. Konsep tersebut lalu kita lafalkan menjadi sebuah pengertian. Selanjutnya saya akan membahas tentang kata. Kata merupakan ucapan suara yang diartikulasikan atau tanda yang tertulis untuk menyatakan suatu pengertian. Kata merupakan satuan gramatikal terkecil penyusun kalimat. Kata menjadi penting dalam kebahasaan karena kata dapat menerangkan suatu benda, pekerjaan, sifat, dan lain-lain. Di dalam suatu bahasa pasti ada kata yang memiliki kesamaan maknanya, atau dalam kata lain, kata memiliki sinonim. Contoh dalam bahasa Indonesia, kata dusta memiliki sinonim bohong. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kata adalah tanda atau penjelasan dari isi pengertian, namun tidaklah sempurna. Tidaklah sempurna maksudnya itu karena suatu pengertian harus dijelaskan oleh kalimat, bukan hanya kata. Hal ini karena kalimat dapat menjelaskan suatu pengertian dan membawa arti suatu isi yang terkandung dalam suatu objek, sedangkan kata dapat menimbulkan maksud atau pengertian yang berbeda-beda antar orang, yang akhirnya dapat membuat isi atau makna dari suatu objek itu tidak dapat tersampaikan. Sekarang kita bahas term. Berbeda dengan kata, term merupakan kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek ataupun predikat dalam suatu kalimat. Dalam logika, kata-kata hanya penting sebagai term. Artinya kata hanya penting sebagai subjek dan juga predikat. Mengapa demikian? Sebab salah satu syarat sebuah kalimat itu dianggap kalimat efektif adalah harus memiliki dua unsur ini, subjek dan juga predikat. Sebab gagasan utama dalam suatu kalimat baru bisa dipahami dengan jelas bila memiliki subjek dan juga predikat. Misal kita tidak mendapati subjek dan juga predikat dalam suatu kalimat, mungkin kita tidak akan dapat memahami dengan jelas maksud dari kalimat tersebut itu apa. Mungkin sekian presentasi kelompok kami mengenai konsep, pengertian, kata, dan juga term. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan dalam kolom diskusi di e-learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.